Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran kembali. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke teman-teman semua, hari ini kita akan mempelajari tentang adab bermedia sosial dalam Islam yang bijak, benar, dan bermanfaat. Oke teman-teman, di sini sudah terdapat landasan di dalam Islam. Yang pertama ada tabayun atau klarifikasi. Sebelum menyebarkan informasi dipastikan benar. Nah, kita sebagai muslim, apabila kita menerima informasi, kita harus mencari terlebih dahulu itu kepastiannya benar atau tidak. Selanjutnya ada berkata baik atau diam, komentar atau ketikan juga termasuk ucapan yang harus dijaga. Nah, dalam bermedia sosial kita juga harus menjaga sinyal dalam ketikan ataupun tulisan. Yang ketiga, menjaga kehormatan dan aib orang lain, hindari ghibah, fitnah, dan membuka aib. Nah, di sini sudah terdapat 6 adab bermedia sosial. Yang pertama itu saring sebelum sharing, cek sumber, konteks, dan mengenal. Seperti tabayun tadi, sebelum kita men-sharing media sosial apa yang sudah kita lihat, kita harus mengecek sumbernya dulu, konteksnya dulu, tanggalnya dulu, itu benar atau tidak. Yang kedua, niatkan untuk bermanfaat, edukasi, inspirasi, silaturahmi, bukan untuk cari ribut. Jadi media sosial ini kita dengan berniatkan manfaat seperti edukasi, inspirasi, silaturahmi. Yang ketiga, jaga lisan diri, hindari hinaan, kasar, merendahkan. Kita sebagai muslim dilarang untuk merendahkan orang lain dengan seperti kasar, menghindari dengan hinaan. Yang keempat, jaga privasi dan aib. Jangan sebarkan pribadi foto orang tanpa izin. Jadi kita dalam bermedia sosial harus memiliki adab yang baik. Jangan asal menyebarkan chat kita dengan teman kita secara pribadi, foto orang tanpa izin kita share kemana-mana gitu. Selanjutnya ada yang kelima, hindari debat yang tidak sehat. Kalau mulai panas, stop, belakang atau pindah jalur yang baik. Nah, kita sebagai muslim debat yang tidak sehat seperti misal main mau menang-menangan, seperti tidak ada yang mau kalah seperti itu. Jadi kita harus stop, pindah ke jalur yang lebih baik. Selanjutnya bijak waktu, jangan sampai lalai dari ibadah dan tugas. Nah, kita sebagai muslim harus bijak dalam bermedia sosial, terutama dalam hal waktu. Kita tidak boleh lalai dalam hal waktu, apalagi sampai meninggalkan ibadah kita kepada Tuhan. Oke, selanjutnya kita akan melaksanakan salah satu metode, yaitu metodenya the power of two, di mana nanti kalian akan saya kasih satu kasus dan kalian akan menjawab dari kasus tersebut. Nanti dari kasus tersebut kalian berpasang-pasangan untuk mendiskusikan hasil jawaban daripada masing-masing jawaban. Setelah itu nanti per kelompok itu mempresentasikan di tempatnya saja. Nah, di sini terdapat kasus, yaitu misalnya terdapat video viral si X ketahuan melakukan hal buruk. Temanmu bilang, share dong biar semua orang tahu, sumbernya itu akun gosip dan belum jelas. Nah, di sini kalian jawab masing-masing apa yang seharusnya kalian lakukan pas pertama kali itu, dan kalau kamu share dampak buruknya apa. Nah, di sini saya akan kasih kertas satu orang satu.
Nah, kalian bisa kerjain masing-masing terlebih dahulu, nanti setelah itu baru diskusikan dengan berpasang-pasangan dengan teman. Teman-teman sudah dapat jawaban semua? Ya. Ada yang belum? Sudah semua teman-teman? Sudah. Oke, kalau sudah semua, sekarang teman-teman berpasang-pasangan untuk mendiskusikan hasil jawaban kalian masing-masing. Saya kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi. Oke, sudah selesai semua diskusinya teman-teman? Sudah. Oke, sekarang saya akan tunjuk 2 kelompok untuk mempresentasikan hasil daripada jawaban kalian semua. Silakan kelompok Anissa untuk menyampaikan. Oke, baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kasus video gitu. Nah, pertanyaannya itu apa yang seharusnya kamu lakukan pertama kali? Nah, hasil diskusi kami itu pertama kali kami itu harus mengecek kebenaran informasi yang ada benar-benar akurat, jadi tidak langsung percaya, jadi kita harus bertabayun dahulu gitu. Terus yang kedua itu cek sumber yang terpercaya. Terus yang ketiga itu jangan share jika ragu. Terus pertanyaan kedua itu kalau kamu share dampak buruknya itu apa? Nah, dampak buruknya itu yang pertama mengundang konflik. Terus yang kedua merusak reputasi.
Yang ketiga, menyebarkan informasi palsu. Dan yang keempat itu merugikan orang lain. Mungkin itu dari kami. Oke, terima kasih Enda. Oke, selanjutnya kelompok putih. Enda, silakan. Baik, terima kasih. Saya akan mendiskusikan hasil diskusi saya dengan Adina Muzaki Huzaifah. Yang pertama kan pertanyaannya apa yang seharusnya kamu lakukan pertama kali. Mungkin yang pertama itu tadi benar udah disampaikan, mencari sumber yang faktual sebelum menyebarkan beritanya. Terus juga kita bisa mengingatkan ke teman kita kalau ternyata ini berita kan belum valid nih. Nah, jadi kita harus cari dulu nih, karena sesama manusia ini harus saling mengingatkan. Nah, yang kedua, kalau kamu share dampak buruknya apa? Pastinya ada kesalahpahaman dan akan menimbulkan konflik. Mungkin itu hasil diskusi saya dan Adina Muzaki. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, tadi kita sudah mempelajari tentang adat dalam bermedia sosial. Nah, mulai pada hari ini kita memegang komitmen 3S, yaitu S yang pertama sumbernya jelas, S yang kedua sopan bahasanya, S yang ketiga solutif isinya atau bermanfaat. Kalau belum jelas sumbernya, lebih baik di stop. Kalau kata-katanya bisa menyakiti, lebih baik kita ubah. Kalau nggak ada manfaatnya, lebih baik kita tinggalkan. Karena menjaga adab itu tanda orang beriman, termasuk di dunia digital. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat kita pelajari pada hari ini. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Baik, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.